Kemudian Bapak Ibu, ya, yang terakhir. Ini yang ketiga ya, maaf. Yang ketiga adalah rabtul ayatil mutasyabihah fi nafsis surah. Ya. Ini mengulang atau menyambungkan ayat-ayat yang mirip. Tidak persis 100%, tapi hampir mirip, beda dikit begitu, ya. Dalam satu surat. Contoh kasus, misalkan di surat ini surat Al-Hasyr, ya. Kita membaca misalkan kalau di Al-Hasyr itu kan halaman ketiga sebelah kanan. Bayang ya, di tengah-tengah itu ada kalimat dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Di bawahnya berikutnya ada dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Masyaallah. Caranya sama. Kalau ketika membaca ayat 13, kita sambungkan di robat. Jadi dzalika bi annahum qaumun la yafqahuna la yuqatilunakum. Begitu ya. Dimasukkan, sambungkan, ambil aja satu atau dua kata di ayat berikutnya. Ini ada di Al-Hasyr. Begitupun di ayat 14-nya sama ya. Prinsipnya dirabat. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Beda dikit ya. Tadi yafqahun, ini apa? Ya'qilun, tapi semuanya berbeda ya. La ya'qiluna kamathal. Nah, itu namanya rabat. Baik Bapak Ibu, nanti ada yang menarik lagi di surat Al-Imran ayat 176 sampai 178. Ini mirip, tidak 100% sama. Ya, kalau tadi kan mutakallimah itu betul-betul sama persis diulang-ulang. Kalau ini mirip ya, tetapi ada yang berbeda dikit. Contoh, di sini kan ada walahum adzabun azim, walahum adzabun alim, walahum adzabun muhin. Ayat 176, 177, 178 secara berurutan. Nah, biar nggak berbelit-belit gitu ya, tidak lupa cara sambungnya sama, kita baca dengan irabat. Walau adzabun azimun inna, ya, diidharkan masuk ke inna. Walahum adzabun alimun wala, digomkan. Baik, dan terakhir Bapak Ibu, ya, yang keempat, rabtul ayatil mutasyabihah fi mukhtalifis suwar. Ya, ini yang terakhir nih. Apa? Yaitu menghubungkan ayat-ayat yang mutasyabihah. Tadi Bapak Ibu ya, yang ya hampir sama, mirip gitu ya. Tidak 100% sama. Dan ini adanya kita temukan fi mukhtalifis suwar, di banyak surat ya. Jadi tidak hanya di satu surat yang sama. Nah, sebagai contoh ini surat silakan dilihat Bapak Ibu sambil dicek surat Al-Baqarah 111 ya. Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir." Ya. Ini Al-Baqarah 111. Mirip. Ini banyak Bapak Ibu di surat-surat yang lain, tidak hanya di surat Al-Baqarah dan ataupun surat Hud, banyak ini. Di surat Al-Mujadilah juga ada mirip ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau tadi apa? Basir. Kalau di surat Al-Baqarah 272 khabir. Maka biar enggak belepotan, berbelit, tidak sampai loncat ke surat ya, apalagi ke surat lainnya. Caranya dirabat ya, innallaha bima ta'maluna basirun wa qalu. Nah, begitu. Kalau di Al-Baqarah 272 wallahu bima ta'maluna khabirun laisa digom bila gunanya ya, masuk ke huruf lam berikutnya. Baik, dan yang terakhir contoh di sini ada mirip dikit juga, yaitu di surat Hud ayat 92. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Kalau tadi kan pertama ada basir ujungnya, yang kedua khabir, yang ketiga muhit. Beda ya, beda dikit aja kalimat terakhir. Dan yang terakhir contoh di sini surah Al-Hajj ayat 52 ya. Jadi ini lihat ujung ayatnya beda dikit Bapak Ibu. Awalnya hampir sama, ini yang berbeda. Ada basir, ada khabir, ada muhit. Masyaallah ya. Luar biasa nih ilmu yang sangat-sangat unik ya kita pelajari bersama. Kondisi ujungnya apa? Bima ta'maluna alim. Nah, kalau kita menyambungkan ketika baca surat ini, kita ingat nih,
kita lagi baca surat Al-Hajj ayat 52. Nah, makanya kita baca gimana? Rabbana inni bima ta'maluna alimu wa inna, gitu ya. Inni bima ta'maluna alimu wa inna. Nah, itu namanya Ar-Rabbah. Demikian Bapak Ibu, ini beberapa amsilah, beberapa contoh bagaimana kita bisa merabat ataupun menghubungkan ayat yang satu dengan ayat berikutnya dengan cara yang sangat praktis dan mudah. Dan ini nanti kita akan coba bareng-bareng Bapak Ibu kita simulasikan. Ini sangat berguna tadi agar kita tidak mudah lupa ya dalam menyambungkan ayat yang satu dengan ayat berikutnya, dan agar kita tidak berbelit-belit tadi, tidak loncat-loncat ke surat yang lain, dan tentunya ini untuk mengokohkan kemampuan hafalan kita ya. Baik, kesimpulannya yang kita rabat itu dalam beberapa karakter tadi. Pertama, ketika kita mendapatkan ayat yang satu, masih ingat Bapak Ibu, diulang-ulang di beberapa surat dalam Al-Quran, persis sama kalimatnya. Ada yang diulang-ulang redaksinya sama 100% di dalam satu surat. Ada ayat yang mirip, ya hampir sama, tapi tidak 100%, itu ada di dalam satu surat. Kayak tadi alimun, alimun, muhin misalnya gitu ya. Kemudian ada ayat yang mutasyabih, mirip, ya kita temukan, tapi bukan di satu surat, di beberapa surat yang berbeda-beda. Demikian keluarga Quran yang Allah muliakan. Semoga trik yang barusan kita bareng-bareng belajar, Bapak Ibu, ya bisa kita praktekkan, dan ini sekali lagi sangat bermanfaat bagi ayahanda, bunda, termasuk putra-putri kita ataupun anak didik kita, para santri, ya, peserta didik dimanapun, untuk lebih memudahkan dan mengokohkan kekuatan hafalan kita dengan teknik, apa namanya tadi, ayahanda, bunda? Teknik apa? Ar-Rabat, ya, Rabtul ayah atau Rabtus Sofha. Nah, catatan untuk Rabtus Sofha ketika pindah dari halaman, misalkan dari halaman sebelah kanan, dari halaman, misalkan halaman 20, pindah ke halaman 21. Itu sangat penting sekali kita sambungkan, agar kita tidak lupa, ya, dan apalagi nanti loncat ke surat atau ke halaman yang lain yang tidak berurutan, ya. Demikian keluarga Quran yang Allah cintai dan Rasulullah banggakan. Teknik rabat yang sudah kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan nanti kita praktek bareng-bareng, ya. Baik, operator bisa ditampilkan mungkin para peserta di kajian workshop kali ini. Baik, silakan. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau, kita masih ada waktu nih ya, masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan nih, Masya Allah. Nah, kita nanti akan praktekkan, kalaupun ada pertanyaan juga silahkan. Kalau ada pertanyaan, tafadhal, ya. Ada mungkin tadi kurang paham di beberapa item yang sudah kita paparkan, tafadhal ditanyakan, dan nanti mungkin satu pilih, ya. Bagi yang mau tadi dan siap, saya mau nyoba Pak Ustaz. Nah, misalkan kita lihat dulu ayat karakter yang pertama. Nanti kita tampilkan, kita screen slide-nya. Nah, Bapak Ibu tafadhol, nanti kita untuk mempraktekkan bagaimana merobot dua ayat tersebut, ya. Baik, sambil menunggu partisipasi dari para keluarga Quran yang Allah muliakan, kita akan kembalikan dulu moderator yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala taufik oleh tokoh. Ya baik, demikian materi yang oleh Ustaz Munawar ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian materi yang sangat penting ya bagi kita mengatasi persoalan ayat-ayat yang berulang-ulang ya, ayat yang sama terus diulang-ulang kayak Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban.
Terus tadi falahum adzabun alim, falahum adzabun muhin, kemudian falahum adzabun azim. Itu di 3 ayat yang berurutan. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui ini adzabun alim, adzabun muhin, atau adzabun azim? Nah, supaya kita tidak lupa ayat-ayat tertukar ya, ayat-ayat itu bisa kita robot kepada ayat berikutnya supaya dia kemudian jelas ya, jelas dan mudah untuk diingat ya. Misalkan juga dalam Al-Quran itu ada banyak ayat yang diulang-ulang seperti misalkan wallahu bima ta'maluna basir, wallahu bima ta'maluna muhit, wallahu bima ta'maluna alim, wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna itu ada 4 sambungannya. Bisa khabir, bisa alim, bisa muhit, bisa basir. Nah, itu supaya tidak tertukar, itu sangat membantu dengan menggunakan metode robot ya. Jadi, tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Munawar. Nah, baik, metode robot ini dapat kita praktekkan pada ayat manapun, bukan hanya yang kita berikan contoh tadi yang disampaikan oleh Ustaz Munawar, tapi juga pada ayat manapun yang kira-kira kita kok susah menghafalnya. Susah ayat ini saya hafal, karena apa? Kita mengalami loncat ayat. Jadi ayat keempat atau ayat ke-10 loncat ke ayat 14. Berarti ayat 11, 12, 13 itu hilang. Supaya tidak hilang, bagaimana? Di robot itu kan artinya diikat ya. Kayak kuda. Kata Rasulullah, menghafal Quran itu seperti mengikat unta. Jadi unta ini kalau tidak diikat dengan benar, jamaah sekalian, maka dia akan lari itu unta. Nah, jadi ini contoh-contoh yang memudahkan kita semuanya untuk kita melakukan robot. Baik, mungkin Ustadz Munawar bisa memandu kita semuanya untuk masuk di surat Ar-Rahman. Ayah bunda sekalian, ada surat Ar-Rahman di kalau ada mushaf ya. Nah, kita silakan dibuka surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Buka surah Ar-Rahman semuanya dari ayat pertama ya. Kita masuk ke ayat yang ke-13, ini contoh ya. Kita praktekkan robot pada surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini sangat banyak sekali. Di dalamnya mengulang-ulang sampai 31 kali ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, sekarang kita ingin bertanya, adakah di antara ayah bunda yang para pecinta Quran sekalian yang mau melakukan tatbik ya, tatbik untuk metode robot ini? Silakan kalau ada yang mau raise hand atau memberikan teks, atau kita pilih gimana bisa dibantu. Ada suara keluar nggak? Oke. Oh, stop share screen di situ kali. Pak Alimun bisa share, jadi semuanya terlihat. Oke, Pak Alimun mohon maaf, itu ada yang share ya, share screen. Ya, mohon share. Matikan. Oke, baik, bisa dibantu dari antara peserta yang mau ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Kenalkan dulu dengan siapa? Dengan Ibnu Fajar di Bekasi, Ustaz. Oke, tafadhol. Ustaz Fajar. Antum ada surat Ar-Rahman di depan antum enggak? Iya. Ada Ustaz. Ayat 13 ya. Iya, Ustaz. Silakan Pak ya. Kalau tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Ishak Munawar, sekarang kita melakukan tatbik ya, tatbik terhadap metode robot pada surat Ar-Rahman ayat 13. Kalau sudah paham, coba tolong praktekkan cara melakukan robotnya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi
تكذبان خلقا فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلقا. Gitu, Ustaz. Iya, betul sekali. Apa namanya? Saya Ustaz, ngomong, mau tanya sekalian boleh Ustaz tentang teknik robot ini Ustaz? Tadi kan Ustaz Dede dan Ustaz Rofiki sudah menjelaskan mengenai teknik robot ini itu juga bisa dilakukan manakala ketika kita nih peserta sedang melakukan proses menghafal Ustadz. Nah, apakah ada rujukan kitab atau buku yang yang sebagian besar syekh atau ulama kita sudah menuliskan kira-kira ayat atau di tempat di mana saja yang kira-kira yang sulit atau mirip sehingga kita bisa mengulang-ulang dengan teknik robot ini, Ustaz. Baik, pasti Pak tadi. Apa lagi? Pak Fajar. Pak Fajar ya? Fajar ya. Pertama, saya acungkan jempol. Luar biasa, masya Allah, bacanya enak tadi dan benar ya. Dan cara robotnya sudah pas begitu. Bukan tiba di khalaqa ya. Tapi bukan berarti kemudian kita mewasalkan sekaligus ya. Artinya ini kita teknik aja di awal, kita kekatiban khalaqa begitu. Dan nanti kita ketika akan masuk ke ayat berikutnya tidak harus dari awal lagi, langsung aja. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar gitu ya. Baik. Bagus tadi rapatnya Pak Fajar, jazakumullah khairan. Yang kedua, tadi pertanyaan dari Pak Fajar terkait dengan buku panduan khusus misalkan yang sengaja ditulis oleh para masyayikh yang mengumpulkan ayat-ayat atau menghimpun ayat-ayat yang dianjurkan kita merobotnya. Sampai saat ini sebenarnya belum ada buku khusus ya, belum ada buku khusus yang secara khusus tadi mengumpulkan ayat-ayat yang perlu dan harus dirobat begitu ya. Namun ini pun yang tadi kita jelaskan yang sudah disusun oleh kami bersama tim ya, khususnya sahabat dan guru saya Ustaz Rofiki. Jadi karakternya Bapak Fajar kenali saja ya, 4 karakter tadi aja, dan ini kita akan temukan di banyak surat. Yang tadi kita tampilkan itu hanya sampel saja ya, dan ini membuka peluang bagi Pak Fajar dan warga Quran lainnya untuk silahkan cari lagi ayat-ayat yang lain yang paling tidak tadi memenuhi 4 karakter yang sudah disebutkan. Ayatnya diulang-ulang di beberapa surat yang berbeda, ayatnya yang diulang-ulang mutakarir di satu surat yang sama, ayatnya nggak persis 100% tapi mirip ya, beda ujung misalnya tadi. Basir, Alim, Khabir, Muhit misalnya misalkan di beberapa surat yang berbeda atau yang ada di dalam satu surat, seperti tadi di surat Al-Imran, Matabun, Alim, ya, dan Muhin misalnya. Nah, demikian Pak Fajar, mudah-mudahan nanti melalui hikmah kajian kita kali ini, kami bersama tim dari pengembang Al-Quran di Sodaqah, ya, tentunya bersama para masyarakat dari dalam Quran Karim, ini bisa kita menghimpun secara khusus kitab dan buku tersebut untuk lebih memudahkan Bapak Ibu mendeteksi ayat mana saja kita bisa atau bahkan bisa diharuskan melakukan Allahu a'lam bishawab. Demikian Bapak. Iya. Ada yang lain mungkin ibu-ibu ada nggak ya? Terima kasih Pak Fajar, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Fajar dari Bekasi. Dari Bekasi ya. Ada ibu-ibu nggak, bunda, umahat yang mau nyoba? Silakan. Dibuka aja suaranya, diklik mute-nya gitu ya, biar kedengaran sama kita. Sambil silakan ta'aruf dulu. Baik, halo, ada dari ibu-ibu? Ada yang ngechat nggak? Mohon maaf, operator. Ada yang mungkin ngechat? Baik, sambil menunggu
mungkin yang mau partisipasi, boleh juga bapak-bapak silakan, ya. Ya harus ibu-ibu, bapak-bapak juga silakan, ikhwan, untuk bisa mencoba. Saya akan mengajak bapak ibu untuk lihat. Ustaz. Halo? Iya, Ustaz. Oh iya, Ya, ada Fadhil, silakan. Mas, Ustaz. Ya, dari Pekanbaru, Ustaz. Mas, ya. Sumatera, ya, ya, Masya ya, Allah. ya. Dengan Mas siapa silakan kenalkan. Dengan Hajarol, Ustaz. Ajaro. Ya, Hajarol. Ya. Fadhil, Ustaz. Ingat, Ya, ya. silakan. Ustaz. Jadi mau tanya nih, Ustaz. Pertanyaan, silakan. Ana kesulitan menghafal surat Surat apa? Sudah hajar? Ajaro ya. Sinyal putus ya. Karena jauh di Pekanbaru. Oh iya, sinyalnya ada gangguan Mas Ajaro ya. Boleh mungkin di chat. Mudah-mudahan bagus lagi sinyalnya. Baik, mungkin ada kendala teknis ya dari Mas Ajaro. Monitor, Pak Hajarol ada? Oh, sinyal kali ya. Ya. Jadi Bapak Jaro malah sinyal terputus ya dan flat. Baik. Baik, sambil nunggu Bapak Ibu, saya akan contohkan baca ayat yang tadi karakternya apa? Dia mirip, tidak 100% sama seperti tadi surat Ar-Rahman, surat Asy-Syu'ara atau surat Al-Musalat ya. Dia mirip dikit tapi ada berbeda ujungnya. Ya, Bapak Jaro sudah kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, beliau masih penasaran. Silakan. Ada waktu Pak, masih ada waktu. Silakan. 5 menit ke depan. Iya. ya. Ini memang kesulitan setiap kita menghafal surat At-Takwir, kemudian surat Al-Mursalat, Ustaz. Ya, wa idza-nya kan selalu tuh di beberapa awal ayat gitu. Ya. Nah, jadi terkadang idza di ayat ketiga itu dengan idza ayat ke seterusnya lupa gitu, Ustaz. Gimana Baik. tekniknya, Ustaz? Syukran. Sudah? Sudah, Ustaz. Baik, dipahami. Terima kasih pertanyaannya Pak Hajarol. Ya. Yang ditanyakan Pak Hajarol tadi kasus yang terjadi dari jadi sampel kita di berbagai pelatihan bersama saudara ini. Tadi surat At-Takwir, betul Pak? Ya. Saya juga santri itu dari berbagai level ya di markas Quran. Hampir sama kasusnya dengan, jadi bukan Pak Hajarol aja. Ya, jangan putus asa Pak. Ini di mana-mana karakternya sama. Hampir seringkali berbalik, betul ya? Karena mirip-mirip gitu. Seperti tadi di surat At-Takwir kita misalkan baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. Dan seterusnya ya. Awal ayatnya wa idza, betul ya? Sampai ayat berapa nih? Sampai ayat ke-8. Wa idzal mau'udatu su'ilat misalnya. Awalnya sama wa idza. Ujungnya mirip-mirip ya. Ini ada tadi sakinah yang sukun, kuwirat, kadarat dan sebagainya. Nah, ini menanti Pak ada sesi khusus. Insya Allah kita bahas secara detail nanti di Taf'idul Mutasyabihat. Kita ngasih kaidah-kaidah, ada rumus-rumus praktis begitu ya, atau ada password khusus untuk memudahkan kita membahas hal ini tanpa sampai kita harus bingung ya. Kadang pindah ke ayat sebelumnya atau loncat ke ayat dari ayat 4 ke ayat 8 misalnya. Tentu ini sangat menyulitkan. Kalau saya kasih Pak Hajarol ya. Nah,
salah satu kaidah atau trik ya Pak Hajarol, ya, setelah ida itu apa? Ya, apakah syamsu atau nujum atau jibal? Nah, kita kasih kode, Bapak ambil ya huruf pertama dari kalimat atau kata yang ada setelah ida. Oh. Misalkan gini Pak Hajar ya, ida syamsu, ya alif lamnya dibuang aja. Kita lihat huruf pertamanya apa setelah alif lam? Asyamsu. Apa huruf? Shin. Huruf tiga. Shin. Lihat tuh, catat huruf shin. Kemudian setelah ayat keduanya, awalnya ida juga Pak. Betul ya. Tapi setelah alif lam apa? Huruf nun, nujum. Nah, dan seterusnya. Nah, kita kasih kode Pak. Kasih rumusnya sederhana. Oh ya, sambungkan gabungkan dalam kalimat apa? Syanja'u. Gitu Pak? Ingat apa? Syan dan ja'u. Hurufnya apa saja coba? Shin, Nun, jim, ain, waw, ba. Nah, kita rumus sampai ayat ke-6 Pak. Jadi awal ayat ini merupakan apa? Huruf-huruf hijaiyah ini merupakan itu kode bagi kita untuk mengawali awal ayat sebagai singkatan mukhtasar syanja'u, ya, syamsu, shin, kemudian nun, nujum, kemudian jim, jibal, kemudian ain, isya, kemudian waw, al-wuhush, gitu ya, ya, dan ba, al-bihar. Biasanya ayat 7 sampai berikutnya itu tidak berbelit. Ini pengalaman para penghafal Quran. Baik, itu rumusnya Pak ya. Jadi, atas waktu ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Saya mau tanya Ustaz. Kita dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Dari siapa? Siapa? Samhuri, Pemalang, Jawa Tengah. Oke. Ini saya kesulitan menghafal surat Al-Baqarah 282. Ini satu lembar satu ayat. Ini bagaimana teknik biar bisa menghafal cepat ini, Ustaz? Masih. Saya mengalami kesulitan surat Al-Baqarah itu ayat 282 itu yang satu lembar satu ayat itu, Ustaz. Saya mengalami kesulitan itu ya. Bagaimana caranya? Masih. Saja, itu memang satu ayat, satu-satunya ayat di dalam Al-Quran dari 6.000 sekian ayat, Bapak Ibu, yang satu halaman satu ayat. Tadi Al-Baqarah 282 ya. Nah, salah satu trik yang nanti insya Allah kita pelajari juga, mohon bersabar, tapi kenapa saya kasih bocoran. Kalau ketika satu ayat seperti itu, Bapak, ya, ketika kita mau setelah kita baca sama Pak, baca diulang-ulang, tapi mungkin tidak harus sekaligus satu halaman penuh. Mungkin Bapak Ibu, Pak Sanuri langsung misalkan satu halaman dulu satu baris dulu atau dua baris dulu, dengan cara apa? Namanya itu adalah taqti' atau tajzi'ah, dipenggal-penggal, Pak, dipotong-potong. Jadi jangan sekaligus langsung satu ayat satu halaman penuh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin misalnya, ya. Ila ajalin musamman faktubu ila ajalin musamman faktubu falyaktub bainakum katibun bil adl falyaktub bainakum katibun bil adl. Setiap penggalan-penggalan ini Pak Samuri dibaca 10 sampai 20 kali. Nanti kalau sudah selesai dipenggal-penggal sampai satu halaman penuh, sambung langsung dari awal ayat, ya, sambung baris pertama, baris kedua sampai baris ke-15 berikutnya di ayat halaman ini. Begitu namanya buat tajzi'ah, ya. Baik. Ya, jadi alhamdulillah jazakallah ini Ustaz Munawar. Jadi jadi untuk kalau ayatnya terlalu panjang, bukannya Al-Baqarah atau dimanapun kita menemukan ayat yang panjang, ayatnya dipotong-potong dan potongan-potongan ayatnya diperlakukan seperti satu ayat. Prinsipnya begitu. Jadi yang diterangkan Ustaz Munawar, bahwa
ayatnya memang sangat panjang, satu halaman ya, 15 ayat, itu bisa dipotong menjadi 15 baris, itu bisa dipotong-potong. Nanti setiap potongan itu diperlakukan seperti satu ayat. Begitu prinsipnya begitu. Kalau mau dirobet juga boleh, tidak apa-apa. Ya, tapi tadi saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan Ustaz Munawar yang tentang surat At-Takwir. Surat At-Takwir itu bagi problem bagi semuanya. Kata kuncinya cukup hafal satu kata saja. Satu ini ya, Bunda sekalian, kalau kita menghafal surat At-Takwir cukup ingat satu kata. Apa itu? Syanja'ub. Shin, nun, jin, ain, waw, ba. Shin, asyamsu. Nun, an-nujumu. Ain, al-isharu. Jim, al-jibalu. Gitu aja. Waw, al-wuhushu. Ba, al-biharu. Sudah. Berarti apa? Tinggal wa idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-isharu utilat wa idza wuhushu fasilat wa idza al-biharu. Itu nggak akan mungkin lupa dengan satu kata syanja'u saja. Nah, itu sebuah teknik kalau di metode kami disebut taq'idul mutasyabihat. Ya, taq'idul mutasyabihat yaitu mendudukkan ayat-ayat yang mirip ya, tapi ini bukan robot namanya. Ini metode lain. Nanti ada seksinya sendiri. Kita insyaallah dengan izin Allah kita semuanya akan belajar bersama-sama bab tentang taq'idul mutasyabihat, menetapkan atau mengatasi ayat-ayat yang mirip yang susah dihafal ya. Kalau yang kita bahas dalam robot ini supaya tidak loncat halaman, supaya tidak loncat ayat. Jadi kadang kita berangkat pergi ke markas menghafal 5 ayat, pulang di rumah ayatnya cuma 3, yang 2-nya hilang, ketinggalan gitu, ketinggalan di markas ya, sampai di rumah nggak nyampe ayatnya yang 5 tadi. Nah itu cara mengatasinya salah satunya adalah dengan metode robot ya, atau supaya tidak tertukar. Tidak tertukar adabun alim kepada adabun muhin kepada adabun adim, itu caranya bagaimana dirobot dengan kata sesudahnya. Baik, jazakumullahu katsiran. Jazakumullahu lakum khairan katsiran, para jamaah sekalian, para pecinta Quran, keluarga Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi perjumpaan kita di pagi hari menjelang siang yang penuh dengan berkah ini. Saya mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh peserta yang hadir dan tetap berkomitmen. Alhamdulillah meskipun berkurang ya, tapi cukup banyak yang hadir hari ini ya, lebih dari 80 orang, dan juga kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru kita Ustaz Ishaq Munawar Hafizahullah yang telah bersedia untuk berbagi ilmunya yang sangat luar biasa bagi kita semuanya dan memberikan kepada kita kunci-kunci hafalan yang insya Allah jika dipraktekkan memudahkan kita semuanya. Para pecinta Quran dari keluarga Quran yang keluarga Quran dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan pada hari Senin nanti sebuah postingan-postingan rutin yang berkaitan dengan Quran yang dikelola atau dikomandani oleh koordinator dan ketua komunitas Quran yaitu Ustaz Muhammad Syukron. Oleh karena itu pada hari Senin nanti stay tune ya di dalam grup masing-masing. Kita semuanya akan memperdalam kembali, tetapi bentuknya adalah melalui postingan-postingan ya, yang disampaikan di dalam grup. Dan tunggu insya Allah pada pertemuan berikutnya di hari Sabtu di jam yang sama, jam 9, kita semuanya akan tetap berjumpa kembali. Kita akan berjumpa kembali dengan materi berikutnya, yaitu persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan oleh kita ketika mau menghafal Al-Quran. Jadi kita harus melakukan beberapa langkah apa yang harus disiapkan untuk menghafal Quran. Jadi menghafal Quran itu tidak ambil mushaf langsung hafal, tidak begitu. Harus ada langkah-langkah yang kita siapkan terlebih dahulu, ya, dan itu amat sangat penting bagi kita supaya hafalan Quran kita menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, PPT-nya insya Allah nanti akan kita bagikan, ya, dan PPT-nya ini kan masih belum bisa. Masih nanti di-share ke teman boleh. Oh, boleh. Ya, PPT nanti kita akan diskusikan di dalam grup ya. Kita tutup dulu kajiannya, nanti akan kita bahas di dalam grup.
untuk bagian dari mendinamisasi grup kita masing-masing. Ya namanya juga ini adalah keluarga Quran, kita berdiskusi dalam grup kita seperti keluarga gitu. Nanti kita cari baiknya. Dan jamaah sekalian, dalam kesempatan ini kita tidak bosan-bosannya untuk mengajak kepada seluruh jamaah untuk memberikan kontribusinya kepada Darul Quranul Karim Sunnah yang telah membagikan ilmunya kepada kita. Darul Quranul Karim Sunnah adalah lembaga yang sangat luar biasa dalam perjuangan untuk mendidik anak-anak kecil di Kota Gaza menghafal Al-Quran, dan sebagian dari kenikmatan Al-Quran yang dikembangkan oleh pendidikan yang dikembangkan oleh Darul Quran dapat kita pelajari pada hari ini. Ya, kita mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, pada para pencinta Quran untuk bisa membantu saudara kita di Kota Gaza, berapapun, dan siapa saja di antara para peserta yang mau membantu, nanti kasih tahu ke kita akan berikan PPT kepada beliau. Jadi di sini acara kita semuanya adalah krias, kita ajak siapapun untuk terlibat, namun untuk PPT dalam bentuk PDF nanti akan kita bagikan kepada siapapun dari para peserta ya yang memberikan kontribusi kepada Darul Quran, dan itu tidak ada hitungannya ya. Ada yang mau ngasih 10.000, 20.000 ya, 50.000 atau bahkan lebih sebagai sebuah bantuan buat Darul Quran Sunnah. Kita ucapkan barakallahu fikum, dan kita akan berikan PPT kepada antum yang terlebih dahulu memberikan kontribusi ya kepada Darul Quran Karim Sunnah. Baik, demikian perjumpaan kita di pagi hari ini menjelang siang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dan memudahkan kita di dalam perjuangan kita untuk berkhidmat kepada Al-Quranul Karim, menjadi insan yang mulia sebagaimana Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Barakallahu fikum jami'an, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas seluruh kehadiran. Sampai jumpa lagi dalam kajian Quran berikutnya pada pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa billahi wal inayah, wa lakum minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.